Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Muhammad Naufal. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif tentang kependudukan Jepang di bidang sosial. Yang pertama ada dampak negatif, yaitu penjajahan Jepang di bidang sosial, diantaranya pergantian nama-nama kota dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Wittenberg menjadi Bogor. Sulitnya proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena Jepang mengendalikan saluran komunikasi 4 Januari 2022. Dampak positifnya yaitu pergantian nama-nama kota dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Wittenberg menjadi Bogor. Yang kedua, sulitnya proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena Jepang mengendalikan saluran komunikasi. Yang ketiga, diterapkan tradisi kerja bakti massal yang disebut dengan kebijakan Kinrohoshi. Yang keempat, diterapkan kebijakan Seikirin atau penghormatan kepada Kaisar Jepang Tano Heiki dengan cara mengukuhkan 90 derajat setiap pagi ke arah matahari terbit. Jepang melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan membentuk Romusa atau tenaga kerja pekan. Kerja paksa tersebut terdiri atas para laki-laki Indonesia yang direkrut oleh Romu Kyokai. Sekian, terima kasih. Saya Bagus Prayoga akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Yang pertama ada dampak positif. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia menjadi bahasa penghantar sehari-hari. Yang kedua, Jepang membentuk pemerintahan militer dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Yang ketiga, melakukan seikiri, setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membukukan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Heika. Dan Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI. Dampak negatif Jepang di Indonesia. Yang pertama, pembubaran organisasi politik, dan Jepang melarang rakyat Indonesia melakukan kegiatan politik. Yang kedua, ada pelanggaran kegiatan politik. Itulah dampak positif dan negatif kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Nama saya Farid Nursyatirawan. Saya ingin menjelaskan dampak positif dan negatif di bidang budaya. Dampak positif yaitu kebiasaan upacara yang diadakan Jepang saat ini saat menjajah Indonesia. Hingga saat ini upacara masih dilaksanakan. Yang kedua, saat penjajahan Jepang, bangsa Indonesia diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Hingga saat ini bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Yang ketiga, saat masih menjajah, Jepang menggunakan budaya Jepang kerja bakti massal atau Kinrohoshi. Budaya ini masih kita temukan hingga saat ini sebagai bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dampak negatif, dan yang pertama kebijakan Seikiri atau penghormatan pada kaisar dengan membungkuk 2 derajat tiap pagi ke arah matahari terbit. Kebijakan Seikiri ini bertentangan dengan agama Islam karena gerakan Seikiri mirip dengan gerakan ruku dalam sholat. Yang kedua, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Yang ketiga, penerapan budaya-budaya Jepang menimbulkan pergeseran terhadap budaya lokal. Nama saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif di bidang ekonomi. Dampak positif pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal pertanian, Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu line system. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, tapi dengan cara yang efisien. Pengaruh positif lainnya adalah pada saat penjajahan Jepang, berdiri koperasi yang memiliki tujuan bersama antara Jepang dan Indonesia. Dampak negatif bidang ekonomi ada 7. Yang pertama, terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang. Yang ketiga, seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Yang kelima, pemerintah Jepang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan perang. Yang keenam, mengambil barang-barang dari masyarakat seperti pakaian, makanan, dan pembekalan lainnya tanpa adanya ganti rugi.
Yang terakhir, menerapkan sistem autarki yang memenuhi segala kebutuhan daerah sendiri untuk menunjang perang.